Tidak ada masalah. Ada mekanisme internal partai sesuai dengan ADRT untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai. Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang. Nah, makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya, apa benar Pak Muldoko itu mendapat restu dari Pak Jokowi untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan di Partai Demokrat. Semut diinjak menggigit. Semut Muldoko, Adi Makayasa, Pangap, Bintang 4. Dia juga manusia. Caranya soal KLB dan siap-siap untuk mengambil alih Ketua Umum Partai Demokrat untuk tujuan calon presiden sebagai pada pemilu 2024. Itu yang persoalan. Jadi bukan soal mekanisme persoalan internalnya, tapi persoalan elemen kekuasaannya. Ini gaya Orde Baru. Zaman dulu begini ini. Sejarah kepartaian di Indonesia selama Orde Baru adalah sejarah intervensi dan pengambil alihan kekuasaan oleh yang berkuasa pada waktu itu terhadap partai-partai yang ada. Saya di salah satu TV diadu dengan Andi Malarangeng. Tegas saya katakan, Andi Malarangeng saya garis bawahi. Cabut kata-kata Anda. Anda bukan hanya Muldoko, membawa-bawa presiden ke-7 yang sangat rendah hati, santun, tegas, jujur, ya, mengatakan apa kita mau kembali ke Orde Baru lagi nih sekarang. Bicara Orde Baru yang paling teraniaya Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi lihat, beliau sangat santun, rendah hati, tapi tegas. Ya, kepada pihak eksternal itulah yang saya kira semua teman-teman sudah tahu siapa gitu ya. Yang mohon untuk tidak mengganggu Partai Demokrat. Silahkan untuk berkontestasi nanti di 2024. Ya silahkan cari kendaraan atau bikin kendaraan sendiri. Jangan mengganggu kepemimpinan yang sah, yang konstitusional, sudah diakui oleh internal. Mas Ahaye dipilih secara aklamasi, bahkan sudah diakui oleh negara melalui SK Menkumham. Kesaksian kader DPP, DPD, dan DPC tersebut bahwasanya sudah didukung oleh para pejabat tinggi dan kementerian lainnya. Oleh karenanya, oh ya pasti dong, itu kan di bawah presiden, sehingga presiden bisa memanggil mereka dan kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi. Itu yang kami tunggu sampai saat ini. Ya, dari kami ya sangat jelas bahwa Partai Demokrat yang sah adalah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, karena Kongres 2020 itu sah dan sudah juga ada SK Menkumhamnya sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik di bulan Mei untuk ADRT-nya dan di bulan Juli juga buat untuk kepengurusannya. Ya kan sudah melewati masa kadaluarsa menurut Undang-Undang PT-UN untuk dapat digugat gitu. Ya. Sehingga kalau dari kami ingin sampaikan kepada rakyat Indonesia, kami akan terus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan untuk melawan para pembegal politik ini. Karena kalau kita berbicara mengenai hukum positif, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku hari ini, maka memang tidak ada jalannya untuk KLB diakui, karena syarat-syarat KLB pasti tidak akan terpenuhi kalau didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020. Salah duanya adalah satu harus dilaksanakan oleh DPP, yang kedua harus melalui persetujuan ketua majelis partai, dan itu sudah pasti tidak, karena ketua umum atau DPP dipegang AHY dan ketua majelis tinggi itu dipegang oleh SBY. Jadi dari hukum positif tidak mungkin. Kubu Muldoko dan kawan-kawan mengajukan pengesahan Kongres Luar Biasa Deli Serdang ke PT-UN Jakarta. Partai Demokrat menilai gugatan itu akan membuat malu Muldoko dan kawan-kawan. Saya cuma mengingatkan Pak Muldoko. Pertama, tidak elok KSP menggugat Presiden karena Menkumham perpanjangan tangan Presiden.
Kedua, bisa kena pasal pemalsuan KTA Demokrat karena bukan anggota Demokrat. Kalau nekat, ya silakan, siap-siap kembali malu, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai gugatan itu memalukan. Mengingat Muldoko merupakan pembantu Presiden Jokowi yang seharusnya fokus memulihkan keadaan. Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Muldoko juga fokus membantu Presiden. Gugatan KSP Muldoko malah memecah fokus tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang digaji negara untuk ambisi politik pribadinya, kata Herzaki. Dengan menggugat Menkumham Yasona Laoli, Herzaki menilai Muldoko tak menunjukkan kekompakan antar sesama pejabat pemerintah. Apalagi gugatan itu tidak memiliki legal standing. Dengan menggugat Menkumham yang mengambil keputusan atas nama pemerintah, KSP Muldoko justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus kekompakan di antara para pembantu presiden. Selain legal standing KSP Muldoko pun tidak jelas, hal ini akan menyedot waktu dan sumber daya pengadilan, di mana kasus-kasus lain yang lebih penting serta genting masih menumpuk. Lagi pula, menurut Herzaki, Menkumham bersama Menko Polhukam sudah menolak kepengurusan KLB Deli Serdang. Tidak patut menurutnya, jika gugatan tersebut dilayangkan atas nama KLB Deli Serdang. Menkumham, disaksikan Menko Polhukam pada akhir Maret tahun 2021 lalu, dengan tegas telah menolak mengesahkan KLB ilegal Deli Serdang karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, serta konstitusi Partai Demokrat yang sah. Namun dalam gugatannya di PT UN, KSP Muldoko dan Joni Allen Marbun masih mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Sungguh memalukan dan menyedihkan. Kemenkumham sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan, tapi malah digugat oleh KSP Muldoko. Kami yakin, Majelis Hakim PT UN yang mengadili perkara ini akan menegakkan keadilan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, demi kepastian hukum, lanjut Herzaki. Sebelumnya, pengajuan gugatan itu resmi dilayangkan Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Mereka meminta kepengurusan hasil KLB disahkan yang menghasilkan Muldoko dan Joni Allen Marbun, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tahun 2021 sampai tahun 2025. Gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan nomor 150G 2021 PT UN JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM, belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan. Maka dari itu, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara, melalui gugatan tata usaha negara ke PT UN Jakarta, kata kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang, Rusdiansyah.